Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tugas UTS, Etika dan Regulasi Teknik Biomedis. Saya Faiza Restu Aulia bersama rekan saya Neldis Yuwita Tiolin, Muhammad Hasbi Fayad, dan Fadil Alman. Di sini kami akan membahas kasus dari perspektif etika penelitian, ilmiah, hukum, dan praktis. Dalam penelitian biomedis, penggunaan hewan sebagai subjek percobaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, seperti menghindari rasa sakit, stres, atau ketidaknyamanan yang berlebihan. Pada kasus ini, sejumlah tikus mengalami kematian dan beberapa di antaranya berubah menjadi agresif dan terluka akibat interaksi dengan tikus lainnya. Penggunaan hewan seharusnya mengikuti prinsip 3R, yaitu replacement, reduction, dan refinement, untuk meminimalkan dampak negatif pada hewan. Pada kasus ini, replacement sendiri seharusnya peneliti mempertimbangkan alternatif selain menggunakan tikus jika ada metode yang dapat memberikan hasil yang sama tanpa hewan. Dan pada reduction, eksperimen sebaiknya menggunakan jumlah tikus sesedikit mungkin, hanya sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang valid. Dan pada refinement, prosedur injeksi hormon dan eksperimen lainnya perlu disesuaikan untuk mengurangi rasa sakit dan stres pada tikus. Selain itu, ada 5 prinsip lainnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom from pain, injury, and disease, freedom to express behavior, dan freedom from fear and distress. 5 prinsip ini menjamin perlakuan pada hewan secara manusiawi. Adapun hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan hormon. Injeksi hormon pada tikus menyebabkan efek samping seperti kematian dan perubahan perilaku yang menunjukkan kurangnya studi pendahuluan mengenai dosis yang tepat. Nah, peneliti perlu mempertimbangkan uji awal pada subjek yang lebih sedikit atau stimulasi in vitro sebelum menggunakan banyak hewan. Yang kedua yaitu adalah kepatuhan terhadap pedoman dan regulasi penelitian hewan. Penelitian hewan harus mematuhi standar etika termasuk persetujuan dari Komite Etik Penelitian Hewan. Jika ada resiko tinggi, peneliti perlu meninjau ulang metode eksperimen atau meminta persetujuan tambahan. Yang ketiga yaitu adalah tanggung jawab peneliti terhadap efek samping. Jadi peneliti bertanggung jawab untuk menghentikan eksperimen atau menyesuaikan dosis jika terjadi efek samping serius. Mereka juga harus melaporkan hasil efek samping secara transparan untuk mencegah resiko serupa di masa depan. Berikutnya dari sudut pandang ilmiah. Yang pertama, variabilitas biologis tikus. Perbedaan respon metabolik dan hormonal antar individu tikus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetik, lingkungan, kondisi kesehatan, serta tingkat sensitivitas yang berbeda pada tiap individu tikus, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Misalnya, variasi dalam kadar hormon seperti progesteron dapat terjadi antar individu yang mempengaruhi siklus estrus mereka. Dalam penelitian, ditemukan bahwa beberapa tikus menunjukkan siklus estrus yang tidak normal, yang mungkin disebabkan oleh stres atau faktor lain yang mempengaruhi respon fisiologis mereka. Selain itu, adaptasi terhadap lingkungan dan perbedaan dalam metabolisme juga dapat berkontribusi pada variasi hasil penelitian. Yang kedua, ada efek samping dari hormon. Injeksi hormon dapat menyebabkan perubahan perilaku karena hormon memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk emosi dan perilaku, yang salah satunya agresivitas. Misalnya, hormon seperti estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi siklus estrus pada hewan, yang berhubungan dengan perubahan perilaku reproduktif. Hormon ini dapat mempengaruhi struktur dan fungsi uterus, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku mating dan parenting. Selain itu, hormon juga mempengaruhi reseptor di otak yang berhubungan dengan emosi dan perilaku sosial, sehingga perubahan kadar hormon dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan lingkungan dan individu lain. Lalu menurut pandangan hukum dan regulasi. Dalam hukum, negara memiliki regulasi ketat terkait penggunaan hewan dalam penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa eksperimen mereka mematuhi peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum dan etika. Secara hukum, peneliti hewan sering kali diatur oleh Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, yang mungkin berbeda di tiap negara. Banyak negara mengharuskan peneliti mendapatkan persetujuan dari Komite Perawatan dan Penggunaan Hewan Institusional, atau Dewan Peninjauan Etika yang setara sebelum melakukan eksperimen. Ini memastikan bahwa penelitian tersebut membenarkan penggunaan hewan dan mematuhi pedoman khusus untuk meminimalkan penderitaan. Dalam hal ini, para peneliti perlu menunjukkan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan hukum, termasuk tinjauan etika. Standar perlakuan yang manusiawi
dan penggunaan hewan dalam jumlah minimum yang diperlukan. Lanjut, menurut regulasi, kerangka peraturan untuk penelitian hewan seringkali mewajibkan untuk dokumentasi terperinci persetujuan etis dan kebutuhan terhadap praktik yang manusiawi. Banyak negara telah menetapkan peraturan yang secara spesifik mengatur bagaimana hewan harus ditangani, ditempatkan, dan dirawat selama percobaan. Misal, para peneliti mungkin harus menjalani audit peraturan untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur operasi standar dan memberikan perawatan yang tepat. Selain itu, kegagalan dalam memenuhi standar peraturan dapat mengakibatkan sanksi atau penangguhan pendanaan peneliti. Singkatnya, peneliti harus hati-hati menyeimbangkan tujuan ilmiah dengan kewajiban etika, persyaratan hukum, dan standar peraturan. Mereka perlu memastikan bahwa segala potensi bahaya terhadap hewan dapat diminimalkan, dan mereka secara ketat mematuhi semua pedoman dan peraturan yang relevan untuk melakukan penelitian yang bertanggung jawab. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Lanjut pada kita poin sudut pandang praktis. Nah, yang pertama itu dari sudut pandang penelitian terlebih dahulu. Dari sudut pandang metodologi penelitian ini memperlihatkan kelemahan dalam perencanaan dosis hormon dengan respon tikus yang tak terduga seperti kematian dan agresi, yang menunjukkan bahwa dosis belum diuji secara bertahap dalam skala kecil. Selain itu, variasi biologis antara tikus kurang diperhitungkan, padahal respon hormon dapat berbeda tergantung metabolisme individu. Idealnya, peneliti perlu melakukan uji dosis bertahap pada sedikit hewan untuk memantau efek awal, sehingga dapat mengontrol efek samping dan meningkatkan keamanan penelitian. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dari sudut pandang praktis ini, masalah-masalah yang kita diskusikan ini, yaitu penelitian ini memiliki masalah etika dan metodologi karena penggunaan hormon yang menyebabkan kematian, agresi, dan luka pada tikus yang menunjukkan kurangnya perhatian pada kesejahteraan hewan dan lemahnya kontrol dosis. Efek sampingnya sendiri yang tak terduga membuat hasil penelitian sulit dipertanggungjawabkan. Untuk lebih bertanggung jawab ke depannya, peneliti perlu menerapkan prinsip 3R, yakni yang pertama mengganti, mengurangi, dan menyempurnakan, dan melakukan studi awal secara bertahap agar penelitian bermanfaat tanpa membahayakan hewan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada poin solusi sendiri dari masalah yang kita pertimbangkan. Solusinya yakni peneliti ke depannya mungkin dapat memulai dengan uji pendahuluan menggunakan dosis hormon rendah dengan sedikit tikus untuk memantau efek awal secara bertahap. Nah, jika memungkinkan menggunakan hormon sintesis atau metode lain yang lebih terkontrol bisa mengurangi ketidakpastian dalam respon biologi sendiri. Nah, penerapan prinsip dari 3R yang tadi, yang pertama replace, kedua reduce, dan yang ketiga refine, juga penting mengganti hewan dengan metode non-hewan jika bisa, mengurangi jumlah hewan yang digunakan, dan menyempurnakan metode agar mengutamakan kesejahteraan hewan. Nah, langkah-langkah ini akan menghasilkan penelitian yang lebih aman, etis, dan ilmiah tanpa membahayakan hewan. Kemudian ini jurnal-jurnal yang kita jadikan sebagai sumber referensi pada masalah diskusi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.